Halo permata bangsa yang indah. Materi 1. Mengenal berbagai hewan dan tumbuhan dan habitatnya. Mengenal hewan padang rumput. Padang rumput merupakan habitat terbuka, ladang atau lapangan yang ditumbuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu lainnya. Gajah Afrika, zebra, singa, dan jerapah. Mengenal hewan darat. Hewan darat yang sebagian besar atau seluruh hidupnya dihabiskan di darat, baik untuk makan, berkembang biak maupun aktivitas lainnya seperti harimau, banteng, orangutan, musang, disebut hewan terestrial. Mengenal hewan air. Hewan yang bertempat tinggal di air, sebagian besar hewan tersebut bernafas dengan insang, seperti halnya paus, lumba-lumba, ikan mori, cumi-cumi, dan penyu. Mengenal tumbuhan saprofit. Tumbuhan yang hidup dari bahan organik terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan karena tidak memiliki klorofil seperti jamur. Mengenal tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit merupakan tumbuhan yang hidup di kawasan perairan. Karakteristik tumbuhan hidrofit yakni berdaun lebar dan tipis batangnya berongga, serta punya akar serabut dan stomata, seperti teratai. Mengenal tumbuhan halofit. Halofit merupakan jenis tumbuhan yang hidup di kawasan terkadar garam tinggi dan sebagai tumbuhan yang mampu menahan arus air laut yang mengikis daratan pantai, dan perembesan air laut ke tanah daratan yang dapat menyebabkan air tanah menjadi payau. Mengenal tumbuhan xerophyte. Tumbuhan xerophyte merupakan tumbuhan yang bisa hidup di kawasan kering, berdaun tebal, beberapa spesiesnya tidak memiliki daun tetapi duri. Struktur akarnya panjang dan memiliki lapisan kutikula di permukaan daunnya, seperti kaktus dan lidah buaya. Mengenal tahapan siklus hidup hewan. Mengenal tahapan siklus kupu-kupu. Yang pertama, kupu-kupu bertelur, lalu telur menghasilkan larva, dan larva menjadi kepompong, lalu kepompong berubah menjadi kupu-kupu dan kembali lagi ke awal bertelur. Mengenal tahapan tahapan siklus katak. Katak dewasa bertelur, lalu telur berubah menjadi berudu, berudu menjadi berudu 2, dan berudu 2 berubah menjadi berudu 4. Berudu 4 berubah menjadi katak muda, dan katak muda berubah menjadi katak dewasa, lalu kembali bertelur. Mengenal tahapan siklus ayam. Ayam dewasa bertelur, lalu telur menetas menjadi anak ayam, lalu anak ayam berubah menjadi ayam muda, dan ayam muda menjadi ayam dewasa, lalu kembali bertelur. Mengenal hewan dan tumbuhan yang dilindungi. Mengenal hewan yang dilindungi. Yang pertama ada cendrawasih, yang kedua orangutan, ketiga komodo, 4 landak Jawa, 5 gajah Sumatera, 6 rusa Badawean, yang ketujuh burung maleo. Lalu ada beberapa tumbuhan yang dilindungi, yaitu yang pertama bunga rafflesia, yang kedua bunga cendana, yang ketiga pakis hanoman, yang keempat bunga anggrek hitam, dan yang ke sampai 4 coy. Dampak negatif merusak ekosistem. Hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak, sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Akar tanaman tidak bisa menyerap air hujan, sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor. Membuang sampah sembarangan. Sampah sangat berbahaya bagi satwa. Satwa sering salah mengira sampah sebagai makanan, terutama plastik. Ini dapat menyebabkan kematian akibat tersumbatnya saluran pencernaan dan keracunan. Sampah juga sangat mencemari ekosistem, yaitu dapat merusak habitat alami flora dan fauna. Polusi udara, kendaraan, dan pabrik. Polusi dapat menyebabkan hujan asam yang mengandung asam nitrat dan asam sulfat. Hujan asam dapat merusakkan tanaman, tanah, badan, dan juga air. Juga menyebabkan penipisan ozon, yaitu gas yang terjadi di dasar dan di bagian atas atmosfer bumi. Dampak positif merawat ekosistem. Dampak positif reboisasi. Reboisasi dapat mengembalikan ekosistem yang rusak dan menjaga keberlanjutan lingkungan, dan juga menjaga kesuburan tanah yang bisa dijadikan lahan pertanian dan sebagai penghasil oksigen yang diperlukan untuk pernapasan makhluk hidup menyerupai polusi dan debu. Yang baik dapat mengurangi pencemaran udara yang terjadi serta mengurangi gas emisi rumah dan dapat menjaga kesehatan lingkungan keluarga dan masyarakat dan tidak menimbulkan bakteri baru. Dampak positif menggunakan transportasi umum. Dampak positif menggunakan transportasi umum. Dapat mengurangi polusi udara karena menggunakan tenaga listrik yang lebih ramah lingkungan.
Transportasi berkelanjutan juga membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Mengenal penghematan energi. Mengenal hemat energi listrik. Contohnya mematikan lampu, mematikan televisi, dan mematikan AC. Manfaat menghemat energi listrik dapat membantu menurunkan penggunaan bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbarui, seperti minyak dan batu bara. Menghindari resiko arus pendek atau konsleting yang dapat merusak peralatan elektronik. Mengenal hemat air dan hemat